kita. Mari kita belajar untuk menerima dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Amin. Saya mendengar beberapa hamba Tuhan yang mengalami terdampak virus ini. Ketika mereka diizinkan Tuhan masuk ke ruang isolasi, mereka merasakan kengerian yang sangat-sangat mencekam. Tetapi di saat-saat mengerikan itu, ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka berharap kepada Tuhan, maka Tuhan melepaskan mereka dari maut. Luar biasa. Oleh karena itu, apapun yang kita alami, mari kita akan berkata, Tuhan, biarlah suka-sukanya Tuhan dalam hal demikian. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian, sungguhlah hidupku telah ditebus. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Haleluya.
mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan menyembah Dia, kita akan datang kepada Dia.
Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ketika Tuhan mengizinkan engkau melewati hal-hal yang tidak menyenangkan, engkau tetap menjaga hidupmu, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Maka engkau akan melihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kita percaya semua untuk kebaikan kita. Haleluya, 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 Roh Kudus. Amin, 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 Bapa. Ya Rama ya Shikre, ya Rama ya Shika ya Rama Guru. Haleluya, Yesus. Amin, amin, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupmu. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya.
di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Amin. Jadi bukti kebesaranmu. Haleluya. Hidup kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu terjadilah atas kami. Firman-Mu menuntut seluruh hidup kami. Buat kuasa-Mu melingkupi kami. Kuasa Roh Kudus yang terjadi dalam kami. Tanda-tanda heran oleh firman-Mu, tanda-tanda mujizat oleh firman-Mu terjadi. Karena firman-Mu sumber hidup kami, firman-Mu kuasa dan otoritas bagi kami. Terjadilah firman-Mu bagi kami orang yang percaya. Terjadilah firman-Mu atas kami. Firman-Mu memberikan iman kami hidup. Firman-Mu membuat roh kami menyala-nyala. Firman-Mu menguduskan kami. Firman-Mu mentahirkan kami. Jadilah firman itu jadi daging bagi kami. Jadilah firman-Mu bagi hidup kami. Haleluya. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah kepada kami sebab kami siap mendengar dan melakukannya. Roh Kudus akan memimpin dan membawa kami kepada seluruh kebenaran. Kasih karunia Tuhan turun atas kami yang mendengar dimanapun kami berada. Turun kasih karunia Tuhan atas kami. Biarlah lewat pendengaran kami iman kami hidup, iman kami diteguhkan. Lewat pendengaran akan firman-Mu, roh kami menyala-nyala dan kami sepenuhnya hidup dari firman Tuhan. Kami tidak hidup dari apa kata orang, tapi kami hidup dari apa kata Tuhan. Dari janji-janji Tuhan kami hidup. Kami harus pastikan kami sepenuhnya hidup dari kuasa-Mu. Kami hidup dari firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus memampukan kami. Berikan kami pemahaman pengertian yang benar akan firman-Mu, supaya setiap kami mendengar dan menerima firman itu tinggal di dalam hati kami. Dan firman itu terus berbicara kepada kami. Firman itu terus mengubahkan kami. Firman itu terus menjadikan kami semakin serupa dengan Tuhan. Berikan kami hikmat akal budi daripada Tuhan, ketaatan kerendahan hati, supaya kami semakin diperkenan oleh Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan dari ini sampai selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu dalam hidup kami. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin, amin. Haleluya. Salam. Salam Bapak Ibu. Saya berharap saudara yang melihat streaming ini, saya khususnya bagi jemaat GSJA, saya tidak mau engkau di kamar sambil tiduran, tapi saya mau engkau ke ruang tamu, hormati Tuhan, hargai Tuhan, dan jagai hatimu. Karena Tuhan lihat hati dan motivasimu. Biar Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus nyata atas kehidupan kita. Saudara mungkin berpikir, oh Pak Yoel tidak lihat saya. Iya, tapi Tuhan lihat kamu. Tuhan ada di sana. Jadi posisikan dirimu, hormati Tuhan, ke ruang tamu kumpul bersama keluarga, dengar firman Tuhan, dan menyembah Tuhan, menyembahkan bersama-sama. Oke? Oke, Tuhan Yesus bersama kita malam hari ini. Di masa-masa sekarang, saudara melihat pandemi ini belum selesai. Dan kita tidak tahu sampai kapan selesai. Tetapi kita harus tetap hidup di dalam iman. Kita harus hidup di dalam keyakinan kepada Tuhan. Haleluya. Entah sampai akhir bulan 4
atau sampai akhir bulan 5, kita tidak tahu, tetapi kepastian tetap kita hidup di dalam iman. Haleluya. Apapun yang terjadi, seperti pujian itu tadi katakan, apapun yang terjadi itu untuk kebaikan kita dan mendatangkan kebaikan buat kita. Biarlah 2 Tawarik 7 ayat 14 itu terjadi atas kita. Merendahkan hati, berdoa, berseru kepada Tuhan, dan meninggalkan kejahatan. Itu yang diinginkan Tuhan. Berarti di masa-masa pandemi sekarang ini, saya mau dan Tuhan mau supaya engkau dan saya merendahkan hati, mencari Tuhan, memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan, menanggalkan semua tabiat buruk dan kebiasaan buruk kita, dan kita mau berubah. Haleluya. Haleluya. Ingat, sumber hidup kita hanya Tuhan. Dan renungan kita pada malam hari ini, saya ambil dari 1 Petrus pasal yang keempat. Dengan cepat saudara mencarinya, karena selalu kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang keempat, hidup orang Kristen. Konteksnya di situ hidup orang Kristen. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat katakan amin. Baik di rumah, dimanapun saudara bersama dengan kami, dengan saya, kita baca bersama-sama walaupun saudara di rumah. 3, 2 ya. Kesudahan segala sesuatu, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Petrus sedang mengingatkan kita, dan dia tuliskan ini beberapa puluh tahun yang lalu. Petrus berkata, orang Kristen. Nah, itu kan untuk orang Kristen, bukan? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Petrus sangat mengerti akan perjalanan iman kekristenan kita sampai tahap di mana dan sampai kapanpun kesudahan segala sesuatu semakin mendekat. Tambah bulan, tambah tahun, itu menunjukkan kesudahan segala sesuatu tambah dekat. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Dan pesan Petrus kepada kita dikatakan, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tujuannya adalah supaya dalam segala sesuatu yang terjadi ini, seperti sekarang ini, Petrus mau engkau dan saya menguasai diri, tenang dalam hadirat Tuhan, tidak gemerungsung seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tujuannya adalah bangun terus persekutuan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Saya percaya maksud Petrus dalam hal ini adalah di masa-masa sukar, di masa-masa akhir zaman sekarang ini, supaya engkau mengerti apa maksud rencana Tuhan dalam kondisi seperti ini. Tuhan mau, Petrus mau, supaya engkau bisa melebihi mendengar suara Tuhan di tengah-tengah kondisi yang ada. Saya mau, Tuhan mau, Petrus mau, Anda dan saya semakin lebih mendengar suara Tuhan di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Jangan hanya pasang pendengaranmu kepada hal-hal yang negatif. Oh, mati sekian, bertambah sekian, yang masuk rumah sakit sekian. Iya, tetapi walaupun engkau melihat berita-berita buruk, berita-berita menakutkan, tetapi pertanyaan saya, apa yang kau dengar dari Tuhan untukmu di tengah-tengah pandemi sekarang ini? Sebenarnya harus sesuatu yang kau dengar. Ada keyakinan iman dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam masa depanmu. Tidak ketakutan yang menggerogoti, tidak pandemi terus yang dibesar-besarkan. Engkau dan sebagai keluarga gereja Tuhan, keluarga Tuhan yang percaya di dalam Tuhan, engkau harus melatih dirimu. Apa kata Tuhan bagimu di tengah-tengah pandemi? Saya ulang. Di tengah-tengah keadaan ini, apa kata Tuhan untukmu di tengah-tengah keadaan ini? Itu yang perlu kita kejar. Apa kata Tuhan? Makanya Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu, iya.
Dan lebih penting daripada itu, Anda harus pikir. Saya sedang berpikir untuk itu. Dalam keadaan pandemik sekarang ini, setan mau mengerjakan apa lagi? Anda jangan pernah berpikir setan sudah diam. Tidak. Bahkan di tengah-tengah kekacauan ini, setan membuat akan lebih kacau. Jangan-jangan menjadi satu mata uang nanti. Jangan-jangan menjadi satu pemerintahan nanti. Jangan-jangan menjadi satu agama nanti. Perhatikan baik-baik. Anda dan saya di tengah-tengah situasi seperti inilah harus belajar mendengar suara Tuhan. Karena ada masa-masa, kalau kita baca Alkitab, ada masa-masa yang suka. Predestination ada mid tribulation, ada post tribulation. Yang dimana gereja-gereja mempercayai itu. Tapi saya bersyukur karena kita sebagai orang GSJ diberi sebelum penganiayaan gereja terangkat. Jadi firman Tuhan sedang membawa kita, mengarahkan kita. Engkau jangan hanya fokus kepada dunia. Di tengah-tengah kesukaran ini, apa kata Tuhan bagimu? Itulah yang dikatakan oleh Petrus. Kuasai dirimu, jadi tenang supaya bisa berdoa, supaya kau mengerti apa maksud Tuhan. Justru sekarang ini semakin banyak kita berdoa, khususnya buat keluargamu yang belum percaya Tuhan. Kalau seandainya terjadi pengangkatan, engkau dan seluruh keluargamu kira-kira sudah terangkat? Ayo pikir sekarang. Pikir sekarang. Kalau terjadi pengangkatan itu besok, setelah corona selesai terjadi pengangkatan, atau masa-masa yang lebih suka daripada corona itu terjadi lagi, dan di situ terjadi pengangkatan, sudahkah keluargamu terangkat? Jadi jangan saudara hanya mendengar berita menakutkan, tetapi apa kata Tuhan di tengah-tengah yang menakutkan itu? Itu penting sekali. Coba kita lihat ya, kita terus belajar ya, kita terus belajar. Roma pasal 13. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-13. Mulai ayat yang ke-11. Roma 13. Ini hidup orang Kristen Bapak Ibu. Di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah kegelapan. Supaya engkau melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan kekuatan. Jangan andalkan apa yang ada padamu. Andalkan Tuhan. Amin, amin, amin. Roma 13 ayat 11. Ayo dengan cepat kita baca. Roma 13 ayat 11. 3, 2 ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita mencari percaya. Perhatikan di sana Paulus berkata, karena kamu mengetahui keadaan waktu kapan? Sekarang. Engkau harus mengetahui keadaan sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari mana? Haleluya. Bangun, jangan hanya tidur, berdoa, cari Tuhan. Bangun dari tidur. Cari Tuhan, berseru kepada Tuhan, rendahkan hidupmu kepada Tuhan. Ketahui apa maksud rencana Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Di tengah-tengah pandemi yang ada sekarang ini, apa kehendak Tuhan bagimu? Apa kata Tuhan bagimu? Itu sangat penting. Paulus berkata, bangun dari tidur. Jangan sibuk dininabubukan oleh keadaan dunia, oleh ketakutan. Haleluya. Haleluya. Ayat 12, ayat 12. Apa dikatakan? 3, 2 ya. Hari sudah jam malam. Lahap bersiap. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Paulus berkata, hari sudah jam malam. Itu berbicara pekerjaan setan di dunia ini. Keadaan kita bisa bermacam-macam setan kerjakan, dari masalah ke masalah dan kesusahan demi kesusahan. Dikatakan hari sudah jam malam. Paulus sangat mengerti betul akan kehidupan ini. Kenapa dia mengerti? Karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Dan Roh Tuhan yang menyatakan itu kepada Paulus supaya disampaikan kepada kita. Sebab itu marilah kita, perhatikan, ini ajakan Paulus kepada kita sebagai orang yang percaya. Marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, tabiat-tabiat buruk, kebiasaan buruk. Jangan pertahankan. Engkau tidak hidup dari apa kata orang. Hiduplah oleh firman-Nya. Hiduplah dari janji-janjinya. Marilah kita menanggalkan perbuatan. Mari kita setiap pribadi sibuk mengurusi diri kita sendiri. Jangan syarat dengan roh-roh dunia ini. Jangan syarat dengan tabiat-tabiat buruk kita. Tetapi kita hidup di dalam kebenaran Allah. Haleluya. Tinggalkan kebiasaan buruk yang ada di HP. Libur sekolah kok hanya 3 pasal. Libur sekolah. Alasannya kan itu yang ditulis di situ. Pelayanan hanya 3 pasal. Usaha kan enak. Libur sekolah apa yang lu kerjain? Lebih baik main game. Tapi baca Alkitab hanya 3 pasal. Saya setiap hari karena tidak ada kegiatan puluhan pasal. Saya melihat perjanjian baru, perjanjian lama sekali, perjanjian baru 2 kali, normal. Jadi ketika Tuhan izinkan pandemi ini terjadi, supaya kita banyak baca Alkitab, supaya firman itu membersihkan otak kita, membersihkan hati kita. Saya percaya semakin mudah tabiat-tabiat kuasa-kuasa kegelapan, tabiat buruk, kuasa-kuasa kegelapan, perbuatan-perbuatan kegelapan itu lepas. Dan susah. Kalau engkau tidak baca Alkitab, susah. Melepaskan tabiat-tabiat buruk susah. Tapi semakin engkau banyak baca Alkitab, lebih gampang, lebih nurut, lebih dengar-dengaran apa kata Roh. Anak-anak saya di gereja ini, puji Tuhan, haleluya. Saya tanya, berapa pasal? Kan katanya 3 pasal. Tapi makan lebih dari 3 kali. Dan itu memindahkan gunung. Dari Magic Jar ke piring. Mereka tidak sadar. Halo, kita makan dari nasi Tuhan. Hanya 3 pasal. Dari 3 pasal itu engkau bisa semakin mengenal Tuhan. Berubah tidak tabiatmu? Jangan bilang, 70 pasal saya baca setiap hari, 100 pasal tiap hari. Kalau ke-8 sudah tidak berubah. Tapi saya lihat orang yang baca firman semakin gampang diubah kalau banyak baca Alkitab. Seperti kotoran iklan TV sekarang ini. Rinso sekali kucek. Betul kan? Sekali kucek bersih. Itu kan kekuatan Rinso. Nah kekuatan firman lebih daripada Rinso, kan? Artinya engkau semakin punya hati yang lembut, dengar-dengaran kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Jadi Paulus berkata, mari kita menanggalkan. Paulus berkata tadi, bangun dari tidur. Yang kedua dia berkatakan, mari kita menanggalkan. Mari bangun dari tidur. Mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan apa? Firman. Senjata terang itu firman. Senjata itu firman. Oh, Roh Kudus tolong kita. Alat itu hidup kita. Doa itu hidup kita. Senjata peluru itu firman. Jadi kalau engkau tidak punya firman, bagaimana engkau punya senjata? Yang punya kuasa, gak bisa. Oleh sebab itu Paulus mengatakan kepada kita, bangun dari tidur. Yang kedua, mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, mengenakan perlengkapan senjata terang. Amin, amin, amin. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa ajakan Paulus kepada kita. Haleluya. 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 Tuhan tolong kita
Tuhan tolong kita dalam hal ini, supaya kita mengerti maksud, kehendak, dan rencana Tuhan. Amin, amin, amin. Kembali 1 Petrus 4 ayat 7 tadi, kesudahan segala sesuatu. Itu sudah kata. Paulus tadi berkata, hari sudah jauh malam, bangun dari tidur, mari kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Haleluya. Nah, sekarang coba kita lihat. Tadi Petrus sudah mengatakan itu, Paulus sudah mengatakan itu. Sekarang kita lihat contoh-contoh kehidupan. Lukas 21. Lukas 21 ayat 34. Ayo dong cepat. Lukas 21 ayat 34. Sudah? Dengan keras 3-2 ya. Jagalah dirimu dan kemampuan serta dan supaya hari Tuhan haleluya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, hura-hura, dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi kita melihat perjanjian lama, Tuhan bisa datang, guntur terjadi, gempa bumi terjadi, puting beliung terjadi. Tetapi mereka bilang, Tuhan tidak ada. Mereka menantikan Tuhan di situ. Tetapi pada waktu angin sepoi-sepoi, ternyata Tuhan hadir. Orang lagi lengah, orang tidak siap, tidur-tiduran karena angin sepoi. Waktu guntur tadi, mereka menantikan Tuhan. Waktu gempa bumi, puting beliung, mereka mengatakan, ada. Mereka setelah itu yang terakhir angin sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi mereka tertidur. Padahal Tuhan datang. Saudara-saudara, menjadi jerat buat mereka. Saudara masih ingat 5 perempuan bijak, 5 perempuan bodoh? Sama-sama menunggu? Sama-sama menunggu? Tapi yang siap berapa orang? Kenapa yang 5 tidak siap? Mereka sibuk dengan diri mereka, tidak memperhatikan pelitanya. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, ngobrol sana sini, takut sana sini, ngomong tidak perlu, sibuk dengan diri. Tapi yang 5 perempuan bijak, mereka juga sama-sama hidup di dunia, tetapi mereka menjaga minyak, persekutuan dengan Tuhan. Ketika tengah malam, yang tak diduga, perhatikan firman Tuhan, yang tak diduga. Alkitab tidak mencatat, nanti jam 12 aku datang, nggak ada kan? Kepada perempuan 5 bijak 5 bodoh itu, tidak kan? Mereka sama-sama menunggu, sama-sama tertidur tak? Sama-sama tertidur? Tiba-tiba waktu yang tidak diduga, mempelai datang. Bagi orang, perempuan 5 yang bodoh jadi jerat. Halo? Tetapi bagi perempuan yang bijak, itu menjadi sukacita. Karena mempelai sudah datang, mereka siap menyusul. Saya berdoa tidak terjadi malam ini itu buat kita. Tuhan beri waktu dan kesempatan supaya kita masih banyak tugas mendoakan tetangga kita, keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Amen. Jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan hura-hura dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu. Ayat 35, 32 ya. Sebab hanya di 3 orang sih. Ayo dong, 32 ya. Sebab dia akan menimpa. Pandemik sekarang 200 negara lebih, seluruh dunia, betul?
Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Terjadi? Apakah di tengah-tengah pandemi ini engkau masih sibuk dengan pesta pora, hura-hura, mencari kesenangan diri sendiri, tidak semakin datang merendahkan hati kepada Tuhan? Engkau tidak mengerti apa kata Tuhan kepada dirimu? Saya mau, ini pesan saya sebagai hamba Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini engkau harus mendengar suara Tuhan. Kalau engkau tidak mendengar suara Tuhan di tengah-tengah pandemi di mana ketakutan, kegalauan sedang terjadi, engkau gagal sebagai orang Kristen. Ayat 36. Ayo dengan cepat. 3, 2 ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh apa? Kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Dia. Haleluya, katakan haleluya. Inilah kita sebenarnya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil pesta pora. Seperti itu dikatakan firman. Berjaga-jaga senantiasa sambil apa? Engkau tetap bekerja, engkau tetap berusaha, engkau tetap hidup normal, tetapi tetap dalam doa. Tetap engkau menerima apa kata Tuhan, apa pesan Tuhan. Engkau terus terhubung dengan surga, supaya kamu beroleh engkau yang ada di dalam Tuhan harus mendapat kekuatan setiap hari. Yesaya 40:31. Yesaya 40:31. Oh, yang nantikan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, nantikan Tuhan dalam hidupmu. Amen. Nantikan Tuhan dalam keluargamu. Amen. Nantikan Tuhan untuk masa depanmu. Maka engkau mendapatkan kekuatan yang baru untuk luput dari semua apa yang terjadi ini. Amen. Tidak mengenai kamu. Ya. Saya sudah katakan beberapa minggu yang lalu, aku punya iman. Virus corona boleh ada, tapi ketika dia nempel tubuh saya, dia mati. Amen. Itu iman saya. Virus corona tidak akan membunuh saya. Ya. Itu iman saya. Gak tahu iman saudara, tetapi harapan saya itu juga engkau memiliki iman yang sama dengan saya. Amen. Jangan saudara pikir, wah pembunuh telah datang, aku juga ikut serta mati di dalamnya. Saya tidak mau mati, karena saya mau pengen dipakai Tuhan lebih lagi. Amen. Ada banyak jiwa yang membutuhkan saya. Amen. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Supaya kamu beroleh kekuatan, berjaga-jaga senantiasa, berdoa, supaya kita mendapatkan kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak Allah. Haleluya. Seandainya Tuhan datang, sudah siap kau untuk berdiri di hadapannya? Jangan kita gemetaran dan sampai terkejing-kejing. Tapi orang yang siap menantikan Tuhan, kapan saja, di mana saja, seperti perempuan 5 yang bijak itu, siap sedia saja. Sepertinya mereka hidup berbarengan dengan yang bodoh. Tapi orang yang bijak ini memperhatikan pelitanya, memperhatikan kesiapannya. Kapanpun, dimanapun Tuhan datang, mereka selalu siap. Tapi orang bodoh ini tidak. Hanya sibuk dengan duniawi. Yang penting dia makan, yang penting dia minum, yang penting dia tidur, yang penting dia hura-hura. Hanya itu yang diperhatikan. Tapi yang bijak ini tidak hanya memperhatikan yang di dunia, tapi mempersiapkan nilai-nilai kekekalan dalam hidupnya. Luar biasa. Saudara siap berjaga-jaga? Saudara siap memisahkan diri dari pesta pora hura-hura dunia? Saudara siap untuk berdoa terus, bertekun di dalam doa? Haleluya. Saudara siap mendapatkan kekuatan dari firman? Baca firman, renungkan, hidupi firman. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa Tuhan tolong kita. Kita lihat contoh terakhir Tuhan Yesus. Matius 26.
Apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu juga kata Tuhan kepada kita. Haleluya. Matius 26, waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kita tidak baca semua, ayat 40 lompat. Matius 26 ayat 40. Sudah? 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 Yus? Baca dengan keras ayat 40. 3, 2 ya. Setelah itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Perhatikan, di Taman Getsemani, ketika Yesus sedang berdoa sendirian, dan dia datang kepada murid-muridnya, mendapati mereka sedang tidur. Dan Yesus berkata, Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, ini pesan Tuhan. 41, 3, 2 ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam roh. Lihat ya, Tuhan yang ngomong, rohmu itu pengen doa, rohmu itu pengen baca Alkitab, rohmu itu pengen bersekutu, tetapi dagingmu mengikuti game, mengikuti sinetron, mengikuti yang lain. Itu daging. Lihat kekuatan daging dan kekuatan roh yang dikatakan Yesus. Roh itu penurut. Penurut siapa? Penurut Tuhan. Pengen melakukan firman-Nya, pengen bersekutu dengan Tuhan. Tetapi daging karena tidak dilatih. Timotius berkata, aku melatih. Latih dirimu beribadah, latih dirimu baca Alkitab, latih dirimu merenungkan firman Tuhan, latih dirimu menghidupi firman Tuhan. Haleluya. Supaya tidak kedagingan menyeret kita dan terpisah dari Tuhan. Kalau engkau sudah terpisah dari Tuhan dan kehilangan Tuhan, sudah kehilangan segala-galanya. Jangan kamu dan saya sampai kehilangan Tuhan. Kalau engkau sudah kehilangan Tuhan, engkau ingat Tuhan ketika susah, ketika masalah, baru berderak air mata. Stop. Tuhan itu ada kehendak. Saya membaca bukunya C. Lewis tentang doa. C. Lewis berkata begini, Tuhan berbicara kepada kita di saat kita senang. Dia pengen berbicara kepada kita di saat kita senang. Terus Tuhan berbisik. Tuhan berbisik kepada kita di saat kita mengalami kelimpahan. Dia berbisik. Tetapi di sisi lain, C. Lewis berkata, Tuhan berteriak di saat engkau ada masalah, supaya tidak mengasihi dia. Karena Tuhan tahu masalah, engkau punya masalah. Tuhan tahu? Hanya engkau yang tahu? Tuhan tahu? Di situ Tuhan berteriak, kembali kepadaku. Bertobat. Tuhan pengen kita balik. Dia berteriak. Di masa-masa pandemi ini, kesusahan ini, Tuhan berteriak. Tetapi ada banyak orang yang mendengar. Puji Tuhan, saya melihat di bangsa-bangsa lain, mereka berlutut di jalan-jalan, mulai berseru, belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami, kasih karunia-Mu Tuhan atas bangsa kami, lalukan kami dari pandemi ini, lalukan kami dari corona. Puji Tuhan. Di Indonesia, mana fungsi gereja Tuhan? Gereja Tuhan harus berdiri mewakili kotanya, bangsanya, membela menjadi persamaan. Tetapi justru banyak pendeta yang mati. Kurang lebih 29 Indonesia pendeta sudah mati gara-gara si corona.
Jemaat tidak tahu. Saudara-saudara, gereja sebenarnya harus berdiri di tengah-tengah kekacauan ini, mendengar apa kata Tuhan, apa maksud rencana Tuhan. Seperti pujian kita tadi, maksud Tuhan, rencana Tuhan selalu indah buat kita. Amin. Mungkin selama ini aku sibuk sendiri, tetapi tidak lagi sibuk dengan Tuhan. Bukankah saudara dan saya di rumah kan? Betul? Ya. PSBB terjadi, social distancing sedang terjadi, kita di rumah kan? Apa di rumah yang kau lakukan? Makan, tidur, terus tidur lagi, tambah bengkak perutku lagi. Justru disitulah kesempatan kita mencari Tuhan, baca firman-Nya, dengar suaranya. Yesus berpesan kepada kita, roh itu menurut. Kalau engkau mendengar dan menuruti apa kata roh, maka Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan sedang membawa kita keluar dari masa-masa yang sukar, memisahkan kita, mengasingkan kita di tangan bosannya Tuhan, dan hidup dalam perkenanan-Nya. Amin. Jadilah firman ini buat kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan melingkupi kita, turun atas kita. Haleluya. Haleluya. Kau rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Rasakan kuasa Tuhan. Rasakan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu, ketika engkau mendeklarasikan pujian ini, curahkanlah kuasa-Mu di rumahmu, terjadi kuasa itu terjadi. Di tempat ini, di kota kita, kuasa itu terjadi. Itu iman percaya kita. Deklarasikan dengan iman. Berjaga-jagalah di dalam doa. Berjaga-jagalah di dalam Tuhan. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Seperti apapun kondisi sekarang ini, ada Tuhan bersama yang kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Jangan ikut-ikutan hidup ketakutan, dikuasai oleh ketakutan. Saya tidak mau dikuasai ketakutan. Saya mau bebaskan dirimu. Bebaskan dirimu dari ketakutan. Hidupilah firman-Nya dan janji-Nya. Curahkanlah kuasa-Mu. Amin. Berjadilah
mujizat terjadi sekarang. Curahkan sekali lagi, deklarasikan imanmu. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan terjadi di rumah-rumah. Kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Kuasa Tuhan terjadi atas kota ini. Kuasa Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia. Curahkanlah Tuhan kuasa-Mu. Amin, amin. Haleluya. Mujizat terjadi. Oh, sekali lagi curahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Amin. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Iman kami percaya kami kepada-Mu Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Kuasa-Mu dilimpahkan. Firman-Mu hidup di dalam kami. Kami bangun dari tidur. Kami berjaga-jaga di dalam doa. Hidup dalam kebenaran. Maka mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu. Terjadilah kehendak-Mu, karena kehendak-Mu adalah kehendak yang baik dan luar biasa. Terjadilah dalam hidup kami. Sakit penyakit dilalukan dari kami. Virus corona dilalukan dari hidup keluarga kami. Tuhan terlibat dalam hidup kami. Tuhan penguasa hidup kami. Tuhan pemimpin rumah tangga kami. Tuhan pemimpin kota kami. Tuhan menjadi pemimpin atas bangsa ini. Tuhan berdaulat atas kota kami. Tuhan dimuliakan. Semua kota dan bangsa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Mendengar apa kata Tuhan kepada kami. Biarlah Engkau berfirman Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada hamba-hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus memimpin kami, menolong kami. Haleluya. Kuasa firman itu hidup di dalam kami. Kuasa firman itu bekerja di dalam kami. Tuhan dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang sakit aku berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang sakit berkata aku sembuh. Yang lemah berkata aku kuat. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan. Kuasa Roh bekerja. Kuasa firman hidup. Terjadilah di dalam nama Yesus. Tuhanlah sumber kekuatan. Tuhanlah tempat perlindungan-Mu. Tuhanlah yang menyertai Engkau. Oleh kuasa darah-Nya kita sembuh. Oleh kuasa darah-Nya kita berkemenangan. Oleh kuasa firman itu kita hidup dalam kebenaran. Firman itu mengubahkan kita. Firman itu memulihkan kita. Terjadilah. Apa yang kau percayai dari firman-Nya terjadilah. Mari bangun dari tidurmu, bangkitlah. Engkau diberi kemenangan oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan. Bangsa kami, kota kami akan dilawat oleh Tuhan. Kebebasan akan segera terjadi, kelepasan akan segera terjadi. Pandemi akan berakhir di dalam nama Yesus.
mendekat kepada Tuhan, mengerti maksud dan rencana Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan. Diberkatilah sidang jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Diberkatilah sidang jemaat-Mu yang setia dengan streaming ini. Keluarga mereka diberkati, hidup mereka diberkati. Mereka dipisahkan di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kemenangannya Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpah atas kami. Ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, segala roh kecelakaan yang terancam, papasan roh maut kami halau dalam nama Yesus. Kami hidup dalam kemenangan, kami hidup di dalam kesembuhan, kami hidup di dalam sukacita, kami hidup dalam kelimpahan. Berkat-berkat Tuhan melimpah atas kami. Dimuliakan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Kami ini doa kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Yang berkemenangan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudara, setiap pagi kami doa di tempat ini jam 7 dan kami selalu deklarasi dalam nama Yesus virus corona mati dari kota kami, mati dari Indonesia. Terjadilah itu deklarasi kami. Saya berharap setiap keluarga ada deklarasi di rumah masing-masing terhadap pandemi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Haleluya.